Saudara yang dikasihi Tuhan, kita terus beribadah kepada Tuhan melalui kemampuan kita, melalui ketekunan kita, bahkan melalui pergumulan kita di masa wabah COVID-19 pada saat-saat ini. Tetapi mungkin saudara berkata, aku sudah bosan Pak. Atau mungkin saudara berkata, rasanya ibadah di rumah tidak ada rohnya. Atau saudara mungkin berkata, ibadah di rumah kurang kusuk. Atau mungkin saudara berkata, ibadah di rumah rasanya Tuhan tidak hadir buat kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, sekali lagi saya katakan, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika saya dan saudara menghadap hadirat Tuhan, siapa yang dimuliakan? Saudara atau Tuhan? Kalau Tuhan, maka apapun kenyataan hidup saya dan saudara, kita memuliakan nama Tuhan. Kita tidak memuaskan diri sendiri, tetapi kita memuliakan nama Tuhan. Ketika nama Tuhan dimuliakan, ketika nama Tuhan ditinggikan, ketika nama Tuhan diagungkan, maka Tuhan memberkati saya dan saudara. Saya ingat orang Israel yang pada saat itu mereka sedang mengalami penderitaan, mengalami satu penjajahan, dibuang di Babel. Setelah itu mereka ditangkap oleh kerajaan Persia dan mereka boleh pulang, tetapi masih dalam pengawasan kerajaan Persia. Mereka masih tetap ada dalam pimpinan orang lain. Apa yang terjadi? Pemahaman agama mereka, khususnya tentang ketuhanan mereka, mulai luntur. Pergumulan mereka tentang Tuhan mulai bergeser. Padahal mereka sudah menggumuli, sudah menderita selama 70 tahun. Tetapi justru mereka tidak setia kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, mereka mulai meremehkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, kita mencoba melihat satu kebenaran firman Tuhan dari kitab Nabi Maleakhi pasal 1 ayat yang ke-11. Kita lihat sama-sama. Demikian firman Tuhan. Maleakhi pasal 1 ayat 11. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Saudara, kenapa ayat ini terjadi dan untuk bangsa Israel? Sesungguhnya Tuhan ingin mengajarkan buat mereka, aku ini Allah, di mana orang-orang tunduk takut kepada Tuhan. Kalau orang Yunani berkata proskuneo, artinya mereka tunduk sampai dahinya menyentuh lantai. Karena apa? Mereka menghormati, mereka menghargai Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, Allah mengajarkan orang-orang yang dari buangan itu untuk tunduk, takluk kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena mereka sudah mulai bergeser daripada Tuhan. Mereka mencoba untuk bernegosiasi dengan Tuhan. Walaupun mereka salah.
Kita lihat sama-sama saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa mereka mulai bergeser? Karena mereka terus meremehkan Tuhan. Menganggap enteng namanya didikan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita lihat sama-sama. Ayat 6. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu. Hai para imam yang menghina namaku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Kristus. Ini Tuhan berbicara kepada imam. Seorang yang dipilih, seorang yang ditetapkan, seorang yang dipanggil Tuhan secara khusus. Tetapi Tuhan menyatakan mereka tidak menghormati Tuhan. Sampai Tuhan berkata, kalau aku ini Bapa, di mana hormatmu? Kalau aku ini Tuhan, di mana penghargaanmu kepadaku? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Kristus. Karena orang Israel, khususnya imam-imam ini, tidak lagi menghargai Tuhan. Mungkin mereka berdoa. Mungkin mereka masih mengadakan penyembahan. Tapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Tetapi penyembahan mereka hanya formalitas belaka. Sehingga mereka tidak sungguh-sungguh tulus menyembah Tuhan. Sehingga Tuhan sampai berkata, di mana penghargaanmu? Di mana hormatmu? Tapi saudara-saudara, mereka masih bebal. Mereka berkata, dengan cara bagaimana kami menghina namamu Tuhan? Loh saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya bertanya, siapa yang salah? Kalau menurut saudara, Tuhan yang salah menilai, atau manusia yang tidak pernah mengerti bahwa dirinya sudah menghina Tuhan? Kalau saya saudara, pasti manusia yang tidak pernah sadar bahwa dirinya sudah menghina Tuhan. Ketidaksadaran itu karena mereka menganggap sepi dengan didikan Tuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mereka sudah mulai menganggap enteng namanya ibadah. Mereka sudah menganggap enteng namanya satu ibadah kepada Tuhan. Mereka berpikir ibadah itu hal yang biasa, rutinitas biasa. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, akibatnya apa? Kita lihat sama-sama. Para imam itu mempersembahkan korban. Itulah binatang-binatang yang tercemar. Saudara, mereka berkata, bagaimana kami menghinamu Tuhan? Harusnya mereka sadar bahwa mereka telah mempersembahkan persembahan yang salah, yang tidak sesuai dengan hadirat Tuhan, di mana Tuhan perlu untuk dihormati, dihargai karena sumber kehidupan itu. Ayat 7 berkata, kamu membawa roti cemar.
ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimana kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Saudara, ketika orang Israel datang kepada Tuhan, mereka penuh dengan upacara, khususnya ketika zaman-zaman Musa, zaman-zaman Bait Allah, mereka sungguh-sungguh memakai prosesi. Dan para imam ini yang punya tugas untuk apa? Untuk menyediakan semuanya. Tetapi karena mereka sudah mulai luntur penghormatannya kepada Tuhan itu, mereka anggap yang biasa. Sehingga ketika mereka membawa roti, bukan dengan penuh pengagungan, tetapi mereka berkata, ini hanya simbol saja. Ini hanya lambang saja. Akibatnya mereka tidak menghargai Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, kamu tidak menghargai aku, kamu tidak menghormati aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana dengan saya dan saudara ketika datang kepada Tuhan? Apakah kita ingin berkata semuanya simbol saja, semuanya lambang saja, sehingga kita tidak pernah berkata bahwa Tuhan, Engkau hadir di sini, dimanapun Engkau ada Tuhan. Hari-hari ini saudara, saya yakin saudara ibadah di rumah. Tetapi pertanyaannya, apakah kita beribadah di rumah juga sama seperti saudara beribadah di gereja? Menyentuh hati Tuhan, menghargai, menghormati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan Tuhan di situ? Secara khusus, maksudnya adalah kitab Maleakhi membahas fakta bahwa orang-orang mempersembahkan binatang-binatang yang tidak berkenan kepada Tuhan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ayat 8 kita perhatikan bersama-sama. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka membawa persembahan. Mereka mengikuti prosedur daripada prosesi penyembahan. Tapi apa yang mereka bawa? Barang-barang yang sekiranya sudah tidak terpakai dan dibawa kepada Tuhan. Contohnya apa? Kita lihat sama-sama. Membawa binatang yang timpang, yang sakit, yang buta. Mereka bawa kepada Tuhan. Bagaimana mereka menghargai, menghormati Tuhan? Bukankah binatang-binatang itu adalah binatang-binatang yang tidak laku? Kenapa, saudara? Karena penghargaan mereka sudah tidak ada lagi
kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahkan Tuhan ini sampai berkata demikian. Ayat 8 bagian B. Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan ingin berkata, coba kamu bawa binatang yang buta, binatang yang timpang, binatang yang sakit kepada bupatimu, apakah mereka berkenan atau tidak? Pasti bupati tidak berkenan. Kenapa? Karena mereka membawa sesuatu yang gak ada nilainya, gak ada harganya. Berarti mereka tidak menghormati, menghargai bupati itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingin berkata, bupati yang manusia saja pasti tidak mau dengan persembahan itu, menolak persembahan itu. Apalagi Tuhan semesta alam, Allah pencipta langit dan bumi, apakah akan menerima? Ini masalahnya bukan masalah mereka tidak mampu, bukan. Tetapi masalahnya adalah mereka tidak menghargai, menghormati, bahkan mereka menghina Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan hidup saya dan saudara hari ini? Apakah kita masih menghormati Tuhan, menghargai Tuhan? Kita masih takjub kepada Tuhan? Kita masih berkata, Tuhan, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, dan kita ibadah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Atau jangan-jangan kita seperti orang-orang Israel yang telah bergeser dan mulai menyepelekan Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apalagi kira-kira? Dikatakan di sini ayat 9, sesungguhnya ingin berkata begini, bahwa Allah itu dikatakan oleh orang-orang Israel tidak menunjukkan kemurahan hati umatnya. Karena apa? Penyembahan yang tidak berkenan kepada mereka. Jadi saudara, penyembahan mereka itu gak berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan kemurahan hati buat mereka? Kita lihat ayat 9. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah, supaya Ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan Ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Bagaimana mereka akan disambut oleh Tuhan ketika mereka tidak menghormati Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang itu memiliki sikap yang buruk, tetapi mereka merasa dibenarkan. Walaupun mereka sudah membenci Allah, tetapi mereka merasa dibenarkan. Padahal Allah sudah membenci ibadah mereka. Padahal ibadah mereka sudah tidak berkenan di hadapan Allah. Saudara ini guys, Tuhan Kristus, kita lihat sama-sama ayat 12. Tapi kamu ini menajiskannya karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan.
Ini sesuatu yang aneh, saudara. Mereka menyangka ibadah ini sudah selesai. Saya sudah menyampaikan ibadah, sudah melaksanakan ibadah, sudah beribadah kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Mereka sudah merasa puas dengan ibadah buatan mereka. Mereka sudah merasa bahwa dirinya sudah beribadah, dan mereka berkata, aku sudah puas kok. Tetapi saudara, Tuhan tidak berkenan. Itu sebabnya mereka tetap ditolak oleh Tuhan. Kenapa saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus? Karena mereka gak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan yang lain adalah kata-kata dan tindakan mereka mengungkapkan mereka protes. Bahkan mereka berkata, betapa lelahnya ibadah ini. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, coba kita lihat ayat 13. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan? Saya membaca ini, saya ingin berkata, ini manusia apa ini? Orang Israel ini. Mereka berani berkata, betapa susahnya ibadah ini, betapa payahnya ibadah ini. Kalau mungkin orang berkata, betapa capeknya Tuhan, aku sudah beribadah, saya sudah capek Tuhan untuk ibadah ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, apakah Tuhan berkenan dengan itu? Saya tahu saudara, beribadah, melayani Tuhan, saya tahu memang sangat rumit, memang penuh dengan persyaratan. Tetapi memang itu Tuhan yang berkenan seperti itu. Gak semua bisa, bukan itu. Apalagi kalau sudah orang berkata, aku udah capek, udah males melayani Tuhan. Ini bagaimana dengan hati Tuhan? Kenapa saudara? Kalau sudah bilang males, capek, ibadah juga males, sudah capek, doa juga sudah males, sudah capek. Saya yakin ibadah yang kita kerjakan tidak menjadi berkat. Halo saudara, bagaimana? Apakah kita pernah berkata, aku capek sih melayani, kok aku terus yang melayani, capek aku ini. Bagaimana yang lainnya? Kenapa kok aku terus? Males kalau aku gini terus. Hati-hati saudara, hati-hati. Pelayanan kita bukan sedang melayani manusia, tapi kita melayani Tuhan. Kita sedang tidak melayani manusia saja, tetapi kita melayani Tuhan. Kalau kita sampai berkata, aku capek, aku malas melayani Tuhan, neko-neko, hati-hati saudara. Saudara sedang tidak berkata kepada saya sebagai hamba Tuhan. Saudara sedang tidak berkata kepada manusia, tetapi saudara sedang berkeluh kesah
kepada Tuhan. Kalau saudara pernah berkata begitu, bertobatlah hari ini. Karena sama seperti orang Israel juga melakukan yang sama, dan Tuhan tidak berkenan. Karena mereka menyepelekan Tuhan, mereka berkata, aku capek. Tuhan menyusahkan saja. Tetapi Tuhan berkata, aku ini yang juga susah. Kenapa? Kamu membawa binatang rampasan, binatang yang timpang, binatang yang sakit sebagai persembahan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan yang biasa-biasa saja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita masih terus datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan ketika mereka sudah menyepelekan Tuhan, persembahan mereka diambil dengan kekerasan, atau mereka membawa binatang-binatang yang gak ada nilainya. Mereka menipu Tuhan dengan apa? Memenuhi segala sumpah mereka, tetapi dengan pengorbanan yang ternoda. Oh saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama dikatakan, terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang dinasarkannya, tetapi yang mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Jadi saudara, mereka sudah bernazar, ini untuk Tuhan ya. Tetapi saudara, ketika mereka mau bawa, mereka berkata sayang ya. Lalu mereka mencoba cari binatang yang lain, yang sakit, yang timpang, yang buta, mereka bawa kepada Tuhan. Mereka berkata, aku udah bayar nazar Tuhan, tapi bukan yang terbaik. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, menipu Tuhan, bukan menipu manusia. Saya ingat cerita Ananias dan Safira. Ketika mereka berkata kepada rasul-rasul, aku mau jual tanahku dan aku akan persembahkan kepada rasul-rasul. Ketika tanah itu terjual, ketika mereka sudah melihat uang, mereka pikir-pikir, lalu mereka sepakat dengan suami istri itu, dan mereka mempersembahkan persembahan yang tidak cocok dengan ucapan mereka. Apa yang terjadi, saudara? Mereka mati. Bukan masalah nilainya, tapi mereka menipu Tuhan. Sama seperti orang Israel, mereka membawa persembahan yang sakit, yang buta, yang timpang, padahal mereka punya domba-domba yang lain yang bagus. Kenapa? Karena mereka meremehkan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan kita, ibadah yang berkenan itu seperti apa? Kita lihat sama-sama kembali ayat 11 tadi. Dikatakan begini, ayat 11. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan penyembahan kita yang berkenan kepada Tuhan? Ibadah yang sungguh berkenan kepada Tuhan adalah penyembahan sejati, menyembah Tuhan dengan seluruh totalitas hidup saya dan saudara kepada Tuhan. Dan kapan itu dilakukan? Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, kita menyembah, memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita memprioritaskan Tuhan. Mungkin saudara berkata, kalau gitu kita nggak kerja dong Pak. Kalau gitu kita nggak bisa aktivitas yang lain. Bukan saudara. Tetapi menjadi prioritas kita adalah Tuhan. Kita bekerja untuk Tuhan. Kita melakukan aktivitas apapun untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga nama Tuhan hidup, menghidupi kita. Martin Luther berkata, doa adalah nafas hidup orang beriman. Artinya apa? Artinya adalah setiap nafasnya orang Kristen itu adalah doa. Jadi saudara, setiap hidup saya dan saudara ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya Paulus berkata, sebab bagiku hidup adalah Kristus. Kalau demikian, saya dan saudara diberkati. Kenapa? Totalitas hidup saya dan saudara untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua saudara, ketika saya dan saudara mau menyembah Tuhan, kita akan meninggikan nama Tuhan. Tuhan menjadi sesuatu yang paling tinggi dalam hidup saya dan saudara. Sehingga kita ini enggak berdaya, kita ini lemah, kita ini adalah ciptaan biasa. Itu sebabnya Tuhan yang tertinggi. Kita menghormati, menghargai, takjub kepada Tuhan. Sehingga kita datang kepada Tuhan dengan penuh penghormatan. Kenapa? Karena Dia yang layak ditinggikan. Entah itu di gereja, entah itu saudara ibadah di rumah, kita tetap meninggikan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 dikatakan begini, tetapi saat akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Orang yang sedang berbicara kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu orang Samaria itu, berkata, engkau punya bait Allah di Yerusalem, tapi kami menyembah Allah kami di Gunung Gerizim. Tetapi Tuhan berkata, bukan di Yerusalem, bukan di Gunung Gerizim, tetapi menyembah Allah itu sekarang dengan roh. Menyembah Allah dengan roh artinya apa? Allah itu ada di mana-mana. Allah tidak berada di satu tempat, tetapi berada di mana-mana. Itu sebabnya kita bisa menyembah dengan ketakutan. Daud pernah berkata, kemana aku dapat lari daripada Tuhan? Bahkan di dunia orang mati pun Engkau ada. Artinya Daud ingin berkata, dimanapun Tuhan ada dan berada. Entah di gereja atau entah di rumah, ibadah saya dan saudara tetap takjub kepada Tuhan. Akhirnya saudara, kesimpulan dari ini adalah, mari kita memuliakan nama Tuhan,
meninggikan nama Tuhan, memfokuskan hidup kita kepada Tuhan, dan Tuhan menjadikan kita di mana Roh Tuhan berada dan berotoritas dalam hidup saya dan saudara. Dan pastikan saudara akan memuliakan nama Tuhan, menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, dan ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk memberkati kami, sehingga kami sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Itu sebabnya kami ingin meninggikan Engkau, menghormati Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati setiap hidup kami, berkati kami dengan kesehatan, berkati kami dengan kecukupan sandang dan pangan. Jauhkan kami dari segala godaan, supaya kami tetap berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami, ekonomi kami dipulihkan, setiap kebutuhan-kebutuhan kami Tuhan Engkau yang menjawabnya, sehingga kami yakin kami mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya bagi saudara dan memberikan damai sejahtera. Di dalam persekutuan Allah Bapa, Yesus Kristus serta Roh Kudus, biarlah Tuhan memberkati kita di rumah kita masing-masing.